Tapi Indonesia nggak bisa negara kayaknya. pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Oke. Nah, kita lucu ya di negara kita ini tidak dilegalkan judi, tapi judi online-nya kok tinggi banget ya, malah kita tertinggi ya. Jadi mungkin ini harus menjadi pertimbangan. Berdasarkan hukum syariat umat Islam, melarang keras terlibat dalam bentuk perjudian. Yes. Tapi tahukah kalian bahwa di Malaysia itu ada kasino besar, namanya Genting Highland. Oke, saya pernah Dan Genting dengar. Highland itu pun bukan di kota Kuala Lumpur, tapi di puncak gunung. Dan Genting Highland itu, lucunya, tidak boleh orang Malaysia masuk, khususnya beragama Islam. Yang boleh masuk adalah warga Malaysia yang non-Islam, baru boleh masuk. Aku baru tahu ini. Ternyata kasino yang ada di Genting Highland itu orang Melayu terutama, geng. Nggak boleh masuk ternyata. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sebenarnya request ini sudah ada beberapa hari yang lalu dari ada 1 atau 2 kawan, geng ya. Tapi beliau ini tidak mau disebutkan namanya, geng ya. Dan video ini berasal dari channel Ria Oktorina. Waduh, tajuknya ini cukup membuat ketar-ketir, buat malu juga. Aduh, Muslim Indonesia terbesar di dunia, kenapa menjadi negara judi online top 1? Aduh, iya juga sih ya. Terkadang saya pun juga tak pasti lah, geng ya. Kenapa boleh macam tuh? Karena ya yang namanya judi itu udah pasti hukumnya udah jelas haram, geng ya. Oke, tajuk video ini, geng ya. Tajuk video ini ramai netizen tutup mata. Nah, aku nggak tahu nih netizen yang mana nih, geng ya. Sering hina kasino Malaysia, tetapi nyatanya menurut indeks dari deretan negara pemain judi slot online ya, ternyata Indonesia menduduki peringkat pertama, geng. Oke lah, geng. Astagfirullahaladzim. Kita akan melihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya. Jadi harap-harap kita akan melihat sampai dengan selesai video ini agar tidak salah paham, geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan, geng, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Oke, langsung aja, geng, kita akan melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng ya. Indonesia negara pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Jadi kalau misalnya judi online masih marak di Indonesia, itu ngeri banget loh. Sampai saya dapat respon bahwa banyak juga pelajar-pelajar yang kena judi online. Kalau di Malaysia, negara tetangga, pemerintahnya sangat dijaga ketat. Berdasarkan hukum syariat umat Islam, melarang keras terlibat dalam bentuk perjudian. Yes. Banyak negara itu mengizinkan ya, itu kasino, itu termasuk kan Malaysia ya, itu kan negara Islam, ada kasino di sana ya. Lucunya, tidak boleh orang Malaysia masuk, khususnya beragama Islam. Yang boleh masuk adalah warga Malaysia yang non-Islam, baru boleh masuk. Oh, iya, aku baru tahu, geng. Lucu ya, di negara kita ini tidak dilegalkan judi, tapi judi online-nya kok tinggi banget ya, malah kita tertinggi ya. Tidak bisa dipungkiri, negara maju pun melegalkan kasino. Indonesia justru tidak melegalkan kasino, maka judi online menjadi marak. Bedanya kasino, pemain di kasino adalah menengah ke atas atau orang mampu. Sementara judi online itu adalah orang-orang tidak mampu atau menengah ke bawah, terutama anak-anak kuliah, anak SMA atau pas-pasan ya. Padahal Indonesia itu kan negara beragama ya. Tapi kok bisa kita begitu mudahnya ya judi online bisa merusak anak bangsa dan kita menjadi nomor 1 ya. Bukan berarti rakyat Indonesia itu harus berjudi, tidak. Saya tidak setuju itu, karena judi itu menghancurkan sebuah bangsa. Saya tahu legalkan perjudian itu menjadi pertimbangan, tapi untuk orang asing, bukan untuk orang Indonesia. Oke,
Ria Oktorina, geng. Ya, jangan lupa subscribe. Tapi kalau kita memang berbicara tentang situs online judi, geng, ya, terus terang ya, ketika saya membuka handphone, geng, ini gila banget, geng. Gilanya itu setiap kali ada iklan ya, entah saya itu mungkin memainkan sebuah game, itu judi, geng. Ya, iklannya pun judi. Aduh, parah ini, geng, ya. Alamak. Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Dalam dunia yang semakin digital, perjudian online telah menjadi fenomena yang sulit dibendung, termasuk di Indonesia. Faktanya, Indonesia saat ini menduduki peringkat rata sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat secara hukum, segala bentuk perjudian dilarang keras di negeri ini. Di sisi lain, Malaysia telah lama menerapkan pendekatan berbeda dengan melegalkan kasino dalam batasan tertentu, yang justru memberi mereka kontrol lebih ketat atas industri ini. Apakah mungkin Indonesia bisa meniru cara Malaysia dalam mengatur perjudian, sehingga dampak negatifnya bisa ditekan, sementara manfaat ekonominya tetap bisa dimaksimalkan? Mari kita bahas lebih dalam. Tapi Indonesia nggak bisa negara kayaknya. pemain judi online terbanyak di dunia. Kok bisa? Kan haram. Nah teman-teman, kalian tahu nggak Indonesia jumlah pejudi online terbanyak di dunia? Padahal diharamin loh. Ngalahin negara-negara bahkan yang legalin. Gila nggak teman-teman? Menurut Drone Empit, data yang dikutip oleh fajar.co.id, pemain judi terbesar ada di Indonesia. Benar-benar heran kan? Menurut PPTAK, jumlah pejudi online terbanyak ada 2,7 juta di Indonesia. Yang fakta menarik adalah 80% atau 2,1 jutanya adalah menengah ke bawah. Di sini gue mau bahas tentang target marketnya. Ternyata secara spesifik pemain judi online adalah mahasiswa, buruh, dan karyawan. Dan buruh ya, buruh. Jadi bukan educated buruh. atau nggak educated dalam target marketnya, tapi rata-rata menengah ke bawah. Dan kita harus belajar di sini ya, itu kenapa sih bisa terjadi? Iya. Jadi ini teman-teman kalian harus tahu bahwa selalu rata-rata, ini di sekeliling gue juga ada, bahwa orang percaya mereka bisa kaya tiba-tiba. Ada teman-teman yang literasi jadi orang kaya secara cepat. Kalian bisa lihat semua orang-orang kaya di Indonesia, Yusuf Hamka, Chairul Tanjung, kalian bisa baca ceritanya. Teman-teman, ya, betul. Gak ada orang kaya tiba-tiba, gak ada orang kaya dengan cepat. Ya. Semua butuh proses. Ya. Dan gue tahu ini didukung oleh Betul. influencer, flexing, yang seakan-akan kaya bisa secara cepat. Gak ada. Gak ada Kaya ceritanya. gak bisa cepat. Apa beda? Iya, memang nggak ada ceritanya, geng, ya. Jadi kaya dikarenakan judi, nggak ada ceritanya memang, geng, ya. Mark Zuckerberg ya, pencipta Facebook, sekarang maybe Meta ya. Nggak ada ceritanya. Mark Zuckerberg kaya dengan judi, nggak, no. Ya, judi nggak ada ya. Kalau gambling nasib ya, gambling nasib, dia mempertaruhkan karena untuk sebuah satu usaha ya, mungkin itu betul, tapi bukan judi-judi yang seperti itu, nggak ada. Orang yang paling kaya baik itu nomor 1 se-Indonesia maybe atau nomor 1 se-Malaysia, apakah dengan judi? Tidak, no, judi. Gak ada ceritanya orang kaya itu bisa kaya secara instan, bisa kaya secara cepat dengan judi. Padahal sudah banyak sekali video-video yang memaparkan, menjelaskan bahwasanya judi itu ya, apalagi online itu bisa diatur, bisa disetting. Ya, disetting dengan siapa? Ya dengan pemilik situsnya, geng. Ya elah. Aduh, parah geng ya. Jadi teringat lagunya Bang Haji Rhoma Irama, geng. Bahkan sebelumnya saya juga pernah mensounding lagu ini, geng, ya. Judi meracuni pemikiran. Itu udah jelas itu ya. Bohong kalau kamu menang, itu awal dari kekalahan. Menang, iya, tapi itu adalah awal dari kekalahan. Bohong kalau kamu kaya, itu awal dari kemiskinan. Gak ada ceritanya orang judi itu bisa kaya. Kalaupun kaya, itu adalah awal dari kemiskinan, geng, ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Apa beda penjudi di kasino sama judi online sepertinya? Penjudi di kasino
sama penjudi di online. Oke. Ya. Bedanya adalah kalau orang-orang ke kasino itu berjudi, rata-rata mereka penghasilannya orang yang menengah ke atas. Orang kaya, Ya. orang Nah, kaya. Tapi penjudi online Orang kaya. itu rata-rata penghasilan terbatas atau menengah ke bawah. Iya dok. Nah, Orang jadi miskin. Kalau misalnya judi online masih marak di Indonesia, itu ngeri banget loh. Aduh. Sampai saya dapat respon bahwa banyak juga pelajar-pelajar yang kena judi Alamak. online. Awalnya iseng, ya kan? Dipancing menang, kan gitu triknya. Iya, iya, Judi iya. itu begitu, dibuat dulu menang. Iya. Ya kan? Waktu menang ngajak-ngajak tuh kawan-kawan, seru nih permainannya. Biasanya begitu tuh tekniknya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini kita harus membedakan ya. Membedakan bahwa banyak negara itu mengizinkan ya itu kasino, itu termasuk kan Malaysia ya, itu kan negara Islam, ada kasino di sana ya. Itu di Genting Island. Nah, kemudian di Macau ya, kemudian saya kemarin baru pulang dari Portugal ya. Itu Wih. ada juga di sana. Nah, itu dilegalkan di sana. Bahwasanya adalah segala sesuatu yang legal itu tentu kan mendapatkan penghasilan buat negara ya. Oke. Nah, kita lucu ya di negara kita ini tidak dilegalkan judi, tapi judi online-nya kok tinggi banget ya, malah kita tertinggi ya. Jadi mungkin ini harus menjadi pertimbangan pemerintah kita. Saran saya adalah judi online tolonglah itu dihapuskan ya, tolong dibantu pihak dari pemerintah lah ya, mau siapapun itu kementeriannya ya, saya tidak usah sebutkan, karena yang kena adalah masyarakat kelas bawah yang paling banyak ya. Mereka itu secara mentality itu masih tidak stabil, jadi potensi banget untuk dimanfaatkan oleh judi online. Saya udah bilang tadi ya, bedanya kasino, pemain di kasino adalah menengah ke atas atau orang mampu. Ini aku setuju ini. Sementara judi online itu adalah orang-orang tidak mampu atau menengah ke bawah, terutama anak-anak Aduh. kuliah, anak SMA atau Ya, gaji ya, ya, pas-pasan ya, ya. ya. Jadi harapan kita berdoa semuanya ya, jangan sampai anak-anak kita yang kena, jangan sampai juga generasi kita ini ke depannya ini makin rusak ya. Iya, iya. Sudah Tapi memang apa yang dicakapkan oleh Aka ini memang ada betulnya juga sih, geng ya. Kalau setahu saya, kalau saya lihat di TV-TV lah, geng ya, di acara-acara rancangan TV atau di film-film, biasanya kalau kasino ya, tempat judi besar itu biasanya untuk orang-orang menengah ke atas atau orang kaya lah, geng ya, banyak duitnya. Biasanya itu mereka bersenang-senang di kasino. Nah, kalau judi online ya cukup dari rumah ya kan, pegang handphone, mereka mungkin akan apa namanya istilahnya, depo atau inilah transfer untuk situs itu ya, mau berapa. Nah itu jadi ya memang sangat terlihat sekali perbedaannya memang, geng ya. dan kita menjadi nomor satu ya. Kalau di Malaysia, negara tetangga, pemerintahnya sangat dijaga ketat. Berdasarkan hukum syariat umat Islam, melarang keras terlibat dalam bentuk perjudian. Yes. Tapi tahukah kalian bahwa di Malaysia itu ada kasino besar, namanya Genting Highland. Oke, saya pernah Dan Genting dengar. Highland itu pun bukan di kota Kuala Lumpur, tapi di puncak gunung. Dan Genting Highland itu, lucunya, tidak boleh orang Malaysia masuk, khususnya beragama Islam. Yang boleh masuk adalah warga Malaysia yang non-Islam, baru boleh masuk. Aku baru tahu ini. Ternyata kasino yang ada di Genting Highland itu orang Melayu terutama, geng, nggak boleh masuk ternyata. Apalagi yang beragama Islam nggak boleh masuk ternyata. Kecuali mungkin turis atau orang Malaysia yang mungkin yang non Muslim, gengnya, baru boleh masuk. Oke. Dan Anda tahu pendapatan pajak daripada Genting Highland itu berapa? Itu devisa yang besar untuk negara Malaysia. Meskipun Malaysia melarang keras karena mengandung syariat Islam. Larangan ini ditegaskan dalam Section 18 Akta Kesalahan Jenazah Syariah Jenayah. yang menyatakan bahwa umat Islam yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan tindakan hukum. Lah. Yes, itu tidak boleh. Jadi warga Malaysia resmi tidak boleh masuk ke dalam Genting Highland karena itu dilarang keras, terutama yang pegang paspor Malaysia dan beragama Islam. Ya. Tapi kalau paspor Malaysia yang non Islam silakan.
Dan diutamakan Genting Highland adalah warga negara asing. Kan. Warga negara luar Malaysia silakanlah berjudilah di Genting Highland. Nah, poin saya membuat video ini adalah satu. Tidak bisa dipungkiri, negara maju pun melegalkan kasino. Indonesia justru tidak melegalkan kasino, maka judi online menjadi marak. Judi online menjadi marak, akhirnya orang Indonesia dengan mudahnya mengakses judi online. Yang mana pelakunya itu bisa sampai jutaan orang dan adminnya sekian puluh ribu orang di Kamboja. Di Kamboja, Sekarang geng, yang jadi ya memang. permasalahan ini adalah satu. Saya tidak minta orang Indonesia, boleh aja pakai peraturan pemerintahan Singapura atau pemerintahan Malaysia, boleh ditiru. Judi dilegalkan di Indonesia, kasino dilegalkan di Indonesia. Itu yang boleh adalah orang asing, bukan orang Indonesia, terutama yang beragama Islam. Dipertegas, paspor KTP Islam tidak boleh masuk kasino. Simple. Jadi poin saya membuat video ini bukan berarti saya itu mendukung kebijakan pemerintah, tapi tolong dipertimbangkan bahwa judi tidak semata-mata jelek. Daripada toh sekarang malah masyarakat Indonesia berjudi semua, kena judi online semua, kena pinjol semua. Aduh, iya. Rakyat Indonesia Betul, jadi betul, korban. betul, betul, betul. Nah, ini ada betulnya juga sih, geng. Jadi judi online, pinjaman online ini bagaikan lingkaran setan, geng. Maksudnya lingkaran setan itu gini ya. Jadi mungkin untuk pengetahuan kawan-kawan lagi, geng. Ketika seseorang ingin judi online, geng, dia akan ikut berjudi. Tetapi kalau dia kalah, pasti akan menimbulkan rasa ingin mengulangi hal itu lagi, rasa ingin penasaran. Lah, gua kalah, gua pengen menang lagi nih, tapi gua nggak ada duit. Gimana caranya? Ya pinjam online. Nah, pinjam online, ya kan, duit online itu tadi ditaruh di judi online. Jadi macam lingkaran setan, geng. Judi online, pinjaman online. Wah, dan saya dengar malah ada satu atau dua, geng, ya. Ini satu orang memiliki situs judi online, juga memiliki situs pinjaman online. Nah, yang diuntungkan siapa? Pemilik situs ini nih, geng. Ini. Aduh, mak, ya Allah. Ya, ini nggak tahu lah ini gimana solusinya nanti ke depannya seperti apa penyelesaiannya, geng. Aku nggak tahu lah, geng. Tapi ini memang darurat parah sih, geng, ya. Aduh. Kenapa kita nggak balik? Justru orang-orang kaya yang datang ke Indonesia, silakan mereka mau kasino, silakan, tempat-tempatnya ada disediakan pemerintahan Indonesia. Tapi orang Indonesia sendiri nggak boleh masuk. Ataupun orang Indonesia mau masuk yang non Islam ya, contohnya mau bermain judi, seperti pemerintah Singapura ditetapkan pajak setiap tahun sekian. Saya pertegas, bukan berarti rakyat Indonesia itu harus berjudi, tidak. Saya tidak setuju itu, karena judi itu menghancurkan sebuah bangsa. Saya tahu, menghancurkan sebuah penduduk bangsa. Iya, dan menghancurkan rumah tangga juga, geng. Bayangin suami baru memperoleh gaji, geng, ya. Gaji, duit tersebut bukannya diserahkan kepada istri atau keluarga, tapi malah dibuat judi. Hancur keluarga, geng. Aduh, oke. Kalau rakyat Indonesia yang berjudi tidak. Tapi nggak ada salahnya melalui video ini, judi sebagai daya tarik wisatawan asing untuk serekan mereka di sana. Legalkan perjudian, itu menjadi pertimbangan, tapi untuk orang asing, bukan untuk orang Indonesia. Kasino, tempat yang identik dengan lampu gemerlap, suara koin yang berdenting, dan janji kemenangan besar. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa di Malaysia kasino itu legal, sementara di Indonesia dilarang keras? Mari kita bahas. Kita mulai dari sejarah. Di era kolonial Belanda, perjudian sebenarnya sempat dilegalkan di Indonesia loh. Bahkan ada rumah judi resmi yang diawasi pemerintah kolonial. Tapi, setelah Indonesia merdeka, pemerintah kita mengubah arah. Alasannya, karena perjudian dianggap bertentangan dengan nilai agama dan moral bangsa. Berbeda dengan Malaysia, mereka mempertahankan beberapa warisan kolonial Inggris, termasuk legalisasi kasino, tapi dengan pengaturan yang sangat ketat. Salah satu contohnya adalah Genting Highlands, kasino resmi pertama di Malaysia yang beroperasi sejak 1971. Cukup lama ya? Di Indonesia, perjudian dilarang di bawah KUHP Pasal 303. Alasan utamanya adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan dalam Islam perjudian itu dilarang. Pemerintah juga menganggap perjudian bisa memicu masalah sosial seperti kriminalitas, utang, dan perpecahan keluarga. Ya, Jadi, itu betul. gak heran kalau kasino tidak diberi ruang di negeri ini. Sebaliknya, Malaysia punya pendekatan yang berbeda.
Mereka mengatur perjudian secara legal dengan lisensi dan lokasi yang terbatas. Kasino hanya boleh didirikan di wilayah tertentu, seperti Genting Highlands. Pengunjungnya juga dibatasi loh. Warga Malaysia yang beragama Islam dilarang masuk. Sistem ini membantu pemerintah Malaysia mengontrol industri kasino, sekaligus memanfaatkan pajak dari perjudian untuk pendapatan negara. Legalnya kasino di Malaysia punya dua sisi. Di satu sisi, pajak dari kasino menyumbang miliaran ringgit ke kas negara. Di sisi lain, risiko kecanduan judi tetap ada, terutama bagi kaum muda di Indonesia. Larangan perjudian dianggap langkah preventif. Tapi, kenyataannya, perjudian ilegal tetap ada di banyak tempat, bahkan online. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Indonesia akan melegalkan kasino suatu saat nanti? Beberapa orang berpendapat legalisasi bisa menjadi solusi untuk menarik turis dan meningkatkan pendapatan negara. Maybe kalau kasino ya dilegalkan, itu pun mungkin tempatnya tidak bisa di seluruh penjuru negeri yang ada di Indonesia, geng. Maybe di Bali, ya kan? Karena turis di sana kan banyak, ya kan? Ramai turis, ya mungkin tempat yang sesuai ya mungkin Bali, geng ya. Dan itu pun aku rasa saya setuju lah dengan pihak dari kerajaan Malaysia. Jadi orang tempatan, apalagi orang Islam itu nggak bisa masuk, geng. Tak boleh masuk. Nah itu saya setuju sih. Tapi tantangannya tetap besar, baik dari cabarannya sisi ya besar ya, agama maupun regulasi. Jadi, apa pendapat kamu? Apakah Indonesia harus tetap melarang kasino, atau mungkin mencoba pendekatan seperti Malaysia? Oleh karena itu, diskusi mengenai kemungkinan regulasi perjudian harus didasarkan pada kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan semua aspek, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga agama. Ya, so kembali lagi ke topik. Tajuknya ini cukup membuat kontroversial nih, geng ya. Jadi sering hina kasino Malaysia, geng ya. Tapi rupanya justru malah Indonesia ini mendunia lagi dengan judi online nomor 1. Alamak, aduh, ini gimana ini, geng ya. Aduh, kalau tak silap, geng, judi online itu juga sebenarnya ada di Malaysia, tetapi bedanya ternyata kalau di Malaysia itu bagi sesiapapun yang melakukan judi online, geng ya, hukumannya bahkan saya mendengar sampai 3 tahun, geng. Judi online. So itulah, geng, gimana menurut pendapat kalian? Bolehlah ya komen lah di ruang komentar, geng ya. Tapi memang betul lah apa yang dikatakan oleh admin ya, para kreator yang ada di video Ria Oktorina. Jadi memang sangat berbeda sekali, geng. Maksudnya kalau kasino memang diperuntukkan untuk orang-orang yang kaya ya, untuk orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas ya. Udah pasti ya, mereka berangkat naik kereta, datang mereka bawa uang, bermain judi, bersenang-senang ya. Itu untuk orang-orang yang menengah ke atas. Sementara situs judi online yang bisa kita lakukan dari rumah ya, dari handphone, tinggal kita tap layar, nah udah bisa bermain judi. Nah biasanya aktivitas seperti itu digunakan ya, atau ramai dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, geng ya. Tapi itulah, geng, aduh sangat disayangkan sekali, geng. Semoga ya dengan adanya video dari channel Ria Oktorina ini menjadi homework ya untuk pemerintah Indonesia. Harusnya diapain nih harusnya ini, ya kan? Karena sudah tidak bisa dikontrol, tidak bisa dibendung ya, dengan sangat maraknya, ramainya situs judi online yang ada di Indonesia. Bahkan target pasarnya ini, geng ya, adalah anak-anak masih sekolah, mahasiswa, geng, atau orang-orang yang sekiranya mereka bekerja tapi gajinya nggak banyak. Nah itu ya, padahal sebenarnya ada banyak loh, geng ya, video-video yang memaparkan bahwasannya situs judi online itu sudah disetting, sudah diatur
Ya sudah banyak sekali video-video yang bertebaran di internet, di YouTube, di Facebook, ya bahwasanya situs online seperti itu bisa disetting. Jadi jangan pernah berharap kalian untuk bisa menang dengan judi online. Jadi jangan pernah berharap ya, dan itu gak akan mungkin terjadi ya. Ya Allah, ingat ya lagu dari Bang Haji Roma Irama, geng ya. Ya, judi merusakkan pikiran kita, merusakkan generasi ya. Bohong kalau kamu menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalau kamu menang, itu awal dari kemiskinan. Itu dah sangat jelas sekali ya geng ya. Dan itu memang terbukti memang ya. Dan saya juga adalah salah satu saksi geng, dimana saya dulu pernah punya member kawan geng ya, bapaknya itu suka bermain judi geng. Nah, impactnya apa geng? Efeknya adalah keluarganya hancur berantakan geng ya, serius. Jadi mungkin kalian di luar sana sebelum mencapai apa ya, sebelum kalian menjadi kecanduan ya dengan adanya judi, stop geng ya, sebelum semuanya menjadi nanti kacau balau geng ya. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi bersama-sama, silahkan kirimin videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.